Alhamdulillah, anugerah yang luar biasa. Dengan izin Allah hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, yang insya Allah sebentar lagi kita memperingati kelahirannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling sibuk mencari umatnya. Nabi-nabi yang lain tidak mau masuk surga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga terlebih dahulu. Otomatis umat Nabi yang lain pun tidak mau masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk terlebih dahulu. Dan alhamdulillah kita dipilih Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dipilih menjadi umat beliau itu sebuah anugerah yang luar biasa. Dengan kita di hari kiamat nanti dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini apa, Bu? Ada wanita, ada lisan, ada akhlak. Apa arti wanita? Wanita dalam bahasa Arab itu al-mar'ah. Al-mar'ah artinya wanita, al-mir'ah artinya cermin. Perempuan tidak bisa lepas dari cermin. Ibu buka tasnya masing-masing, ada nggak bedak yang pakai cermin? Artinya apa? Demen banget dandan. Kenapa? Karena perempuan itu yang diciptakan oleh Allah sebagai penghias. Kalau kita dipilih oleh Allah sebagai penghias di dunia, maka pesan Rasulullah apa? Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini dipenuhi dengan perhiasan, dan perhiasan yang paling indah adalah wanita solehah. Dan wanita solehah ada di hadapan saya semua, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika wanita diberi kemudahan menggapai surga Allah, gampang, Bu, perempuan masuk surga gampang. Saat menjadi seorang anak perempuan menghalangi orang tuanya dari api neraka. Saat menjadi istri, maka istri pun mudah sekali masuk ke dalam surga, hanya melakukan 4 hal saja. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan taat kepada suami, maka dia bisa milih surga lewat pintu mana saja. Yang paling enak, Ibu, ketika di hari kiamat nanti semua pintu surga manggil kita. Jamaah Bani Umar lewat pintu ini gitu ya, amin. Lewat pintu sedekah saja, lewat pintu tak sama suami saja, semua pintu manggil kita insya Allah. Yang sedih bagaimana? Tidak satu pintu pun yang memanggil kita, na'udzubillah. Artinya apa? Di sisa umur kita cari ibadah rahasia yang hanya kita sama Allah yang tahu. Cari, Ibu, paling gampang yang mana? Apakah lewat ibadah hubungan kita sama Allah, atau hubungan sama manusia, atau dengan ibadah-ibadah yang lain lewat harta kita? Kelihatannya wajahnya tajir melintir ya. Ada yang elit, ekonomi sulit. Ada yang tajir. Di semua tempat ada yang demikian. Jadi ada yang rezekinya seperti jenggot, dicukur numbuh lagi, dicukur numbuh lagi gitu ya, Bu ya. Ada juga yang seperti alis, dicukur nggak numbuh-numbuh, susah banget numbuhnya. Disitulah Allah akan menguji kita. Maka kalau kita menjadi seorang istri, masuk surga lewat 4 pintu. Kalau jadi ibu bagaimana? Derajat ibu 3 tingkat lebih tinggi dari ayah. Artinya Allah dan Rasulnya memudahkan perempuan masuk ke dalam surga. Sayangnya kalimat lisan nanti yang membuat seorang wanita mampir ke neraka. Insya Allah bukan wanita seperti kita. Kenapa perempuan banyak banget yang masuk ke dalam neraka? Karena 2 hal. Yang pertama, tidak pandai menjaga lisannya,
Dan yang kedua, tidak bersyukur dengan suaminya. Kalimat bersyukur dengan suami itu bisa kita lakukan dengan banyak hal. Lewat tutur kata, lewat penampilan, lewat servis. Cari yang menurut kita paling gampang. Jangan sampai kita masuk neraka karena tidak pandai bersyukur kepada suami. Ternyata bersyukur dengan suami itu paling gampang dan paling banyak lewat lisan. Ibu, saya mau tanya sedikit, ibu pernah ngegombalin suami enggak? Oh, enggak pernah. Ibu ngegombalin suami itu ibadah yang paling besar. Ngobrol sama suami ibadah yang paling gampang. Makanya sama setan dibuat kalau kita ngobrol sama suami bawaannya mau perang terus ya Bu. Kayaknya gampang banget, baru duduk sebentar berantem ibu. Makan-makan berantem lagi. Kenapa? Karena setan tahu ketika kita duduk bersama suami ibadahnya luar biasa. Tatap-tatapan dengan suami turun rahmat Allah pada saat itu. Jadi tatap-tatapannya saja turun rahmat Allah. Pegangannya menggugurkan dosa-dosa kita kepada suami. Ibu kalau duduk sama suami jangan jauh-jauhan, deket-deketan, gelendotan gitu. Tangannya jangan nganggur tangannya. Maksudnya gini Bu, nih tangannya dia kita pegang gini tuh, pegang. Ini dipegang sama suami, udah tua gitu. Padahal menggenggam tangan suami menggugurkan dosa-dosa. Gombalin suami pahala ibu. Ibu kenal dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling bungsu namanya siapa Bu? Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha pernah bilang begini Bu ke suaminya. Ya Ali, dulu aku pernah mengagumi seorang pria. Kata Ali, kenapa? Dia taat beribadah, dia zuhud, dia alim, dia tawadhu. Ali dibuat cemburu. Terus sekarang pria itu di mana? Sekarang pria itu ada di hadapan saya. Itu Fatimah radhiyallahu anha ibu. Belajarlah dari beliau betapa pentingnya merayu suami. Ngegombalin suami itu penting. Kalau lagi duduk boleh ayah bisa nggak munduran sedikit? Kenapa? Gantengnya kelewatan gitu. Itu gombal yang pahalanya besar ibu. Sesekali nanya, ayah bajunya apa ya? Hah? Bajunya biru. Oh dikira pink, kenapa? Cinta telah membutakanku gitu. Kadang-kadang boleh ibu. Itu keren. Ibu ngaji nih di WA sama suami. Posisi di mana? Jangan panik ibu. Biasa deh nanya-nanya deh, nggak usah panik. Ketika ditanya posisi di mana, tinggal jawab aja. Ibu kejebak macet sebagaimana hati ibu kejebak hati ayah gitu. Catet. Sesekali ibu pahala semuanya ibu. Jadi bacanya, dengernya itu ibadah semua. Allah kasih kita lisan ibu. Menggombal dengan tutur kata yang indah kepada anak, kepada suami itu Masya Allah. Sedekah ibu. Kenapa? Idkhalus surur, membahagiakan orang lain itu sedekah. Cuma sekedar nanya apa kabar sambil senyum itu sedekah ibu. Yang penting ada temannya. Senyumnya jangan sendirian. Kan Assalamualaikum apa kabar? Senyum kan ada temannya. Itu Bu, Masya Allah gratis Allah titipkan lisan sama kita. Maka lisan ini apa yang kita keluarkan umumnya sesuai dengan yang ada di hati. Saya kasih contoh sedikit. Ini di botol isinya air. Kalau saya tuang ke gelas keluarnya apa? Air. Sekarang kalau di botol ini minyak curah, saya tuang ke gelas yang keluar minyak juga. Kalau di botol ini oli, saya tuang ke gelas keluarnya apa? Oli. Jadi kadang-kadang ibu,
tutur kata kita itu latihannya dari sini. Ya Bu ya, dari hati Ibu. Kalau hatinya bahagia, tutur katanya bahagia. Hatinya sehat, tutur katanya sehat. Tapi kalau hatinya rusak, yang keluar pun rusak. Hatinya sakit, yang keluar akan menyakiti orang lain. Sedang belajar bagaimana agar hati ini sehat. Sedang belajar bagaimana hati ini baik, sehingga yang keluar baik semuanya. Sayangkan Bu, kalau dalam waktu 1 hari kita mengeluarkan 20.000 kosakata, isinya nggak bagus semua, kan sayang. Beda sama laki-laki itu hanya 7.000, makanya dosanya sedikit. Kita 20.000, kalau belum 20.000 keluar itu badan meriang semua Bu. Makanya kalau kita punya suami dan suami itu pendengar setia, itu jiwa kita sehat Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengarkan Aisyah radhiyallahu anha cerita tentang teman-temannya Bu. Kadang-kadang 11 orang, kadang-kadang 23 orang. Itu didengarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau suami kita pendengar setia, Masya Allah, suami kita keren Ibu. Kalau suaminya tidak menjadi pendengar setia, biasanya istrinya suka ngaduk ke temennya atau bikin status di sosial medianya, gambar ikan teri lauk akhir bulan cekrek gitu Bu. Dia pengen cerita, suaminya nggak ada, makanya pakai sosial media. Sekarang lagi belajar Bu, kita nggak perlu menuliskan semua masalah di sosial media. Kalau ada orang melihat kita bahagia, alhamdulillah, berarti kita pandai menyembunyikan masalah kita. Ini kan dari ujung ke ujung tuh, ini wajahnya bermasalah semuanya. Tapi nggak kelihatan kan? Cuma kelihatan dari gonta-ganti kakinya aja berapa kali. Itu ada lutut bermasalah. Jadi saat orang bilang gini, Ibu enak banget sih hidupnya gitu ya Bu ya. Kan ada yang pernah ngomong ke kita gitu kan, Ibu enak banget ya hidupnya, nggak pernah punya masalah. Alhamdulillah. Artinya apa? Berarti kita pandai menyembunyikan masalah kita. Ditutup rapat-rapat Ibu. Jangan ketika orang bilang sama kita, Ibu enak banget sih, kayaknya nggak punya masalah. Kata siapa? Nggak perlu dikasih tahu Ibu. Jadi kalau mereka bilang, enak banget ya Ibu, udah tajir, udah alhamdulillah. Nggak usah bilang, nggak tahu kan sebetulnya masalah saya nih ya, saya ceritain ya. Nggak usah diceritain. Cukup mereka melihat kita bahagia. Kenapa? Kan lagi belajar menata hati, biar yang keluar indah-indah semua. Gini, contoh ya Bu, teman kita datang, wajahnya glowing, sumringah. Hati yang sehat akan bilang gini, Masya Allah kakak tambah cantik, tambah cerah gitu kan Bu. Hatinya sehat. Tapi kalau melihat teman mulai cantik tambah glowing, langsung berpikir saingan baru nih gitu. Tuh nggak sehat. Temen datang ke pengajian bawa mobil, mobilnya baru, alhamdulillah ya Allah, dia punya mobil baru, dipakai buat pengajian, bagus kan? Jangan sampai melihat teman bawa mobil baru, jangan-jangan gitu. Ada apa dengan hati kita Ibu? Kalau kita melihat kenikmatan di orang lain, kita merasa bahagia, alhamdulillah, berarti sedang sehat. Tapi kalau melihat orang lain bahagia, hati kita sakit, jangan-jangan hati kita sedang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Apa artinya? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka apa Bu? Berkata yang baik-baik saja. Falyakul khairan aw liyasmut, atau diam. Kalau nggak bisa bicara yang bermanfaat, diam lebih baik. Terus kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Di dalam Al-Quran beliau menggunakan lisannya
dengan 6 ungkapan. Ungkapan yang disampaikan tuh ada 6 cara Bu yang beliau ajarkan kepada kita. Yang pertama, berkata jujur. Loh, memang harus jujur? Iya. Benefitnya kalau kita jujur, keadaan kita diperbaiki, dosa-dosa kita diampuni. Ibu tolong buka surat Al-Ahzab. Yang sudah ketemu nanti tolong dibacakan artinya. Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ini ungkapan yang pertama, kita sedang belajar untuk jujur. Sudah ada yang ketemu Neng? Silakan. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Masya Allah. Satu ungkapan saja, satu perkataan saja, jujur. Benar yang kita sampaikan, maka Allah akan ngasih 2 bonus. Yang pertama, Allah akan memperbaiki amal kita. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Surat Al-Ahzab ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya apa? Ittaqullah. Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, waqulu qaulan sadida. Bukan syadid, tapi sadida. Terus kalau kita kepepet gimana? Boleh bohong nggak? Tetap nggak boleh. Kalau kepepet yang kita pakai itu diplomasi. Dalam bahasa Arab itu tauriah. Tauriah itu diplomasi, Ibu. Dia bukan bohong. Tetapi berdiplomasi, tauriah. Contoh, Ibu pernah kan dengar kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala? Kemudian ditanyakan, siapa yang menghancurkan berhala ini? Kata Nabi Ibrahim apa? Tanya saja sama berhala yang paling besar, karena kapaknya ada di sana. Enggak bohong kan Bu, enggak bilang bukan saya, bukan, enggak begitu. Tanya saja sama berhala yang paling besar. Sama halnya ketika Rasulullah SAW ditanya dari mana, beliau jawabnya dari air. Mungkin orang berpikir dari sungai, dari sumur gitu kan Bu. Padahal yang dimaksud Rasulullah SAW dari air mani. Kan manusia diciptakan dari air mani. Contoh konkretnya gini. Katanya ibu-ibu kalau nggak pakai contoh kan ngambang ilmunya ya. Gini, ada temen atau tetangga bawaannya mengutang mulu gitu Bu. Suka ya, suka. Itu bukan di sini, bukan di Bintaro, di sana. Kalau ada tetangga datang, kita sudah tahu nih, ya padahal yang kemarin belum bayar-bayar. Dia sudah datang lagi. Ketika dia bilang, Bu ada, gitu ya Bu ya. Kita kalau bilangnya, lagi gak ada duit, bohong. Tapi kalau kita bilangnya, ya pas banget, buat ibu tidak ada. Buat ibu yang tidak ada. Buat beli mobil ada. Buat beli rumah ada. Kita gak bohong tuh Bu. Ya ibu datangnya telat. Buat ibu udah gak ada. Itu gak bohong Bu. Yang nggak ada buat ibu, buat yang lain mah tuh ada gitu. Itu nggak bohong tuh Bu. Atau kadang-kadang anak cucu kan suka minta belikan mainan ya Bu. Mainannya mahal 3 juta 5 juta, kita sayang kan Bu. Kalau kita bilang mama lagi nggak ada uang, bohong kita. Tapi kalau kita bilang ya nak, buat beli mainan ini tidak ada uangnya, buat beli mainan ini yang nggak ada, buat yang mainan beneran ada Bu. Jadi kita sedang belajar bagaimana tidak bohong. Qadarullah dulu itu pernah waktu kecil itu, biasa kan Bu orang tua suka gini, Fat, nanti kalau ada tamu bilang ayah nggak ada gitu. Saya langsung bilang, iya ayah nggak boleh ya, nggak boleh ngomong ngajarin gitu. Waktu itu saya nggak dengar kalau ayah saya ngomong gini, Fat, nanti kalau ada tamu bilang ayah nggak ada di kamar. Saya bilang ayah mengajarin bohong.
Kan ayah bilangnya nggak ada di kamar. Nanti kalau ada tamu ayah ke dapur. Oh gitu. Jadi beliau tidak mengajarkan saya berbohong. Ingat sekali, benar Bu, tamu datang, saya bilang ayah nggak ada di kamarnya. Tamunya pulang. Bener Bu, pas ada tamu ting-ting, ayah saya langsung ke dapur, Bu, langsung makan. Itu nggak bohong, itu tauriah namanya. Jadi, tapi jangan tauriah terus ya Bu. Ini kalau lagi kepepet. Kalau sehari-hari, jujurlah, bicaranya yang benar-benar. Kan kita kadang-kadang suka kepepet ya Bu, kadang-kadang. Terutama mohon maaf ibu-ibu yang bekerja. Kadang-kadang terpaksa harus bohong karena perintah atasan dan seterusnya. Kalau kita lagi nggak terdesak, nggak kepepet, ngapain bohong gitu. Bohong yang boleh itu kan hanya kepada pasangan Bu. Suami kita sering banget bohongin kita Bu. Padahal masakan kita nggak enak. Gimana ayah, enak gak? Ya Allah, enak banget. Padahal pas kita nggak ada, aja Bu. Kenapa dia bohongin kita? Karena dia ingin membahagiakan kita. Boleh Bu, ibu dibelikan baju. Warnanya Masya Allah terang banget Bu. Terus ditanya, ibu seneng gak yang baju kemarin yang ayah beliin? Ya Allah seneng banget. Makanya kan ibu pakai. Jadi suami ada kita pakai. Pakai terus Bu, biar cepat rusak. Pakai. Nanti suami pergi, lepas. Gak apa-apa ya Bu. Ada seorang istri cerita ke saya, dibelikan anting, ponjong antingnya Bu. Dia nggak suka banget gitu. Saya bilang kalau ada suami pakailah. Suami pulang kerja pakai, nyenengin suami. Nanti kalau suami sudah pergi, lepas lagi, boleh Bu. Kenapa? Menyenangkan pasangan itu pahalanya besar. Jadi usahakan yang pertama kita kalau berbicara dengan perkataan yang benar, itu nomor satu. Nomor dua apa? Kalau berbicara itu dengan perkataan yang sopan. Terutama kepada orang yang lebih tua, kepada guru, kepada suami, orang tua, mertua. Itu ada etikanya juga Bu. Tercantum di surat Al-Isra, surat 17. Ayat 23, 24. Boleh Neng. Surat 17. Ayat 23, 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, kalau yang pertama kaulan sadida, yang kedua kaulan karima. Ucapan yang sopan, yang santun, yang memuliakan orang yang kita tuakan. Yang dimention, yang disebut sama Allah di surat ini adalah orang tua. Jika seorang anak umurnya sudah 40 tahun, itu jarang banget yang masih punya orang tua. Ibu umurnya ada yang 40 di sini? Ada ya? 40. Orang tua masih ada? Kalau di antara kita yang umurnya 40 orang tua masih ada, itu rezeki tuh. Anugerah. Tetapi biasanya, ini umumnya ya Bu, kalau kita 40 berarti orang tua kita kan umumnya 70-an. Bahkan sudah ada yang duduk gemeter. Nah, orang-orang yang sudah seperti itu Bu, itu hatinya sensitif. Ngedenger suara keras dikit Bu, nangis dia. Anaknya membentak dia sedikit, nadanya lebih tinggi, sakit hati dia Bu. Makanya ada seorang ulama berkata, jika seorang anak nada bicaranya Bu, lebih tinggi daripada orang tuanya, cukuplah anak itu dikatakan anak durhaka. Kenapa? Melukai hati orang tuanya. Jadi kalau misalnya Allah menitipkan ridho dan murkanya di orang tua, ini hati-hati.
Hati-hati Bu. Di ayat ini perintah menyembah Allah dengan perintah berbakti kepada orang tua nempel Bu, satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nyembah Allah sama berbakti nempel Ibu, nempel. Karena jika dia umur 40 orang tuanya masih ada, sensitif banget hatinya Ibu. Kita bisa seperti sekarang karena orang tua kita. Orang tua itu nggak pernah diminta mendoakan anaknya, tapi setiap malam dia menyebut nama kita, Ibu. Terus tiba-tiba kita suaranya lebih tinggi dari orang tua, Ibu. Yang menyekolahkan kita siapa? Yang membuat kita pinter siapa? Kenapa nadanya dia lebih tinggi daripada nada kita? Jadi kata Allah apa Bu? Jangan mengatakan dua huruf ya Bu, A dengan H, dua huruf saja nggak boleh Ibu. Dalam bahasa Arab dua huruf itu alif sama fa. Ufin, nggak boleh Ibu. Kenapa? Allah tahu kadang-kadang ada hambanya melakukan hal ini kepada orang tuanya. Kalau para sahabat bagaimana? Nunduk Ibu. Makanya ayatnya wahfid lahuma janah hadul. Janah itu sayap Bu. Burung kalau terbang kan sayapnya terbuka tuh Bu. Kalau turun kan sayapnya gini kan Bu. Kita diminta tawadu sama orang tua Ibu. Walaupun mungkin titel kita lebih tinggi, walaupun pengalaman kita lebih banyak, yang membuat kita seperti itu orang tua diminta sopan. Baik Ibu, baik. Iya, alhamdulillah gitu. Nggak perlu ninggin. Apa? Ibu tadi ngomong apa? Itu Ibu melukai hati orang tua kita. Kita nggak akan pernah paham lukanya hati ibu kita kalau kita belum merasakan posisi kita di situ. Pas kita tahu anak ngomong tinggi sedikit Bu, sedihnya berarti dulu orang tua kita seperti itu, terluka. Makanya sering-sering datang ke rumah orang tua. Nih Ibu pijit-pijit, pegang-pegang tangannya gitu. Cium tangannya. Kita lihat tangannya sudah mulai berkerut. Tangan itulah yang selalu menyebut nama kita. Ketika kita datang ke rumahnya bawa oleh-oleh, bawa makanan kesukaannya, ibu kita bahagia banget Ibu. Dia akan bilang, nah Masya Allah kamu bawa makanan kesukaan ibu. Nah, kamu ngasih amplop buat ibu. Mudah-mudahan hidup kamu bahagia ya nak. Aras di atas berguncang Ibu. Kencangnya itu hebat sekali. Kenapa? Mampu merubah takdir kita. Jadi kalau bicara sama orang tua, sama mertua, sopan itu kalau masih ada. Kalau nggak ada bagaimana? Doakan. Jadi nanti pulang yang masih punya orang tua, Ibu tolong cium tangannya, minta doanya agar Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga lisan kita apa? Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyampaikan dengan nada lembut, dengan lemah lembut, dan itu tercantum juga di Al-Quran. Ini kan akhlaknya Rasulullah SAW. Untuk perkataan yang lembut itu ada di surat Qaulan Layyina Toha 44. Di surat Toha ayat 44. Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun, Bu, Fir'aun ya, Bu. Itu dengan perkataan yang layyina, yang lembut. Sama Fir'aun saja harus lembut, apalagi ngomong sama anak kita. Ngomong sama orang-orang yang kita cinta. Maka boleh Neng, tolong dibacakan di surat Toha ayat 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Iya. Ibu ngomong sama anak, nah gitu. Rasulullah SAW nyontohin ya Bu. Beliau kalau ngomong sama anak kecil dengan kalimat ya gulam gitu Bu. Ada seorang anak bernama Umar bin Abi Salamah
lupa Bu, waktu mau makan tangan kirinya bergerak, ngambil di tengah-tengah. Ibu pernah nggak ngeliat anak kecil suka lari-lari terus mau ngambil makanan langsung ngambil? Kita kan seringnya, nggak boleh gitu ya. Rasulullah SAW ngasih contoh. Apa kata beliau? Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, makan baca bismillah. Makan dengan tangan kanan dan makan yang terdekat. Betapa lembutnya beliau ngasih nasihat sama anak kecil. Kepada sahabat pun demikian. Jadi tutur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi normal itu memang lembut. Ibu kalau sama suami kan bawaannya perang, mau lembut susah kan Bu? Nah, kalau suami sudah tinggi, kita yang ngalah. Ayah nggak usah keras-keras suaranya. Ibu denger kok, ibu denger. Kalau suami kita keras, ibu tahu apa yang terjadi, hati kita jauh sekali Bu. Semakin keras teriakan kita, semakin jauh hati kita. Papa paham gak? Jauh tuh Bu. Semakin teriak Bu, semakin jauh jurang antara hati kita dengan hati suami kita. Jadi kalau suami mulai menjauh dengan suara yang tinggi, kita mendekat dengan suara yang lembut. Ayah gak usah marah-marah, ibu dengar kok, ibu dengar. Itu mulai merapat tubuh hati. Nanti hati suami akan turun lagi. Tapi kan iya, ayah, ibu tuh suami, istri ayah, ibu tuh istri ayah. Gak perlulah teriak-teriak begitu. Tapi kata setan, jangan lembut gitu kan Bu. Gak seru kalau yang satu keras, yang satu lembut, gak seru kan gitu Bu. Enaknya tinggi sama tinggi kan Bu, akhirnya kita semakin jauh jurang kita. Kalau semakin jauh ada gap, kita ngeliatnya sebel banget gitu kan Bu. Suami ngeliat kita sebel, kita ngeliat dia sebel. Beda ibu ketika hati kita memaafkan. Gak usah keras-keras. Walaupun ngomongnya sambil nangis, gak usah keras-keras ayah, gak apa-apa. Namanya juga perempuan cengeng di mana-mana ya Bu ya. Ini sambil nangis, sambil teriak, nah itu kan yang repot Bu. Ayah bisa nggak? Ini air mata udah ngucur kemana. Kalau sama orang-orang yang kita cinta, orang tua, suami, anak, adik, kakak, ibu tutur kata-kata yang lembut, ibu. Allah nyuruh Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun saja dengan nada yang lembut. Fir'aun ibu, suami kita bukan Fir'aun, ya kan Bu? Anak kita bukan Fir'aun. Masa lebih keras dari perintah Allah, kan begitu. Jadi saat kita lagi pengen tinggi, ayah Allah nyuruh kita dengan perkataan yang lembut. Kadang-kadang Bu, itu lebih bisa diterima. Maka ayatnya, semoga dengan tutur kata yang lembut, mereka jadi ingat Allah, lebih takut sama Allah. Pernah dulu Bu, waktu anak saya masih kecil, 3 tahun, 4 tahunan. Kita jalan-jalan ke satu tempat ya Bu ya. Pemandangannya bagus, rumah-rumahnya bagus, pemandangannya indah. Saya cuma ngeliat aja Bu, rumah bagus-bagus banget. Tiba-tiba anak saya yang waktu itu masih 3 tahun atau 4 tahun lah saya lupa. Dia tanya gini, Umi seneng ya sama rumah-rumah itu ya, bagus-bagus ya. Iya ya nak, bagus-bagus banget. Apa komentar anak saya? Sabar ya Umi, insya Allah nanti Allah akan kasih Umi rumah di surga seindah itu. Anak kecil yang ngomong bisa bikin kita tersentuh kan Bu. Coba kalau suami yang ngomong, perang Bu. Sabar mas, sabar, nanti juga mama. Ya kan sekarang kita di dunia, perang kan Bu. Itu hebatnya setan, kita kalau sama suami itu bawaannya mau main keras-kerasan. Jarang kita bisa lembut gitu Bu. Makanya kenapa ibadah paling lama di dalam rumah tangga yang begini-gininya nih Bu nih. Bukan hanya, ya ketika kita menikah kan bukan hanya hubungan intim ya Bu ya, ibadah itu. Ngalahnya ibadah gitu Bu. Nyervisnya ibadah, lagi ngambek tetap harus nyiapin makan. Walaupun bukan gitu Bu. Ini akhirnya, tapi kan tetap ya Bu gitu. Dia pergi kita tunggu sampai kita antar sampai ke pintu. Biasanya dadah ayah ini, dadah. Gitu. Tapi kan harus tetap, nah itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita yang ketiga dengan perkataan yang lembut. Terus apa yang keempat? Yang keempat adalah qaulan baligha. Perkataan yang menyentuh, perkataan yang membekas. Dan itu ada di surat An-Nisa ayat 63.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bicara deeply apa bu, masuk banget ke kita. Kita pernah nggak sih kalau dengerin orang bicara itu, ya Allah, nyentuh banget ya, gitu kan bu? Ini ada dua kemungkinan. Boleh jadi yang bicara hatinya lagi bagus, atau kita yang mendengarkan hatinya lagi bagus. Kalau yang bicara hatinya kurang bagus atau yang dengar hatinya kurang bagus, nggak akan sampai ke sini ibu. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk berbicara dan ungkapannya itu nyentuh banget di surat An-Nisa ayat 63. Boleh Neng? Surat keempat ya Bu. Lihat baik. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalamnya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Membekas. Ibu, kita dalam pergaulan kan nggak semua orang senang sama kita ya. Kadang-kadang kita bener aja disalahkan, apalagi kalau kita salah. Terus gimana menghadapi yang begini-gini nih Bu nih? Udah. Kalau duduk sama mereka ternyata memberikan mudorot sama kita, nggak ada manfaatnya, kita tinggalkan mereka. Tapi kata Allah apa? Ungkapkanlah kepada mereka, sampaikan kepada mereka dengan perkataan yang menyentuh. Mohon maaf ya kalau keadaan saya mengganggu ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya di surga misalnya. Amin. Itu temen awalnya nggak dapat hidayah Bu, sebel melihat kita. Boleh jadi saat dia sakit, boleh jadi saat dia mendekati sakaratul maut, oh dia ingat kita ibu. Dia akan telepon kita. Dulu padahal dia orang yang nomor satu menentang kita, nggak suka banget tuh sama dia, sok suci gitu ya Bu ya. Kalau kita dibilang sok suci nggak apa-apa ibu, daripada dibilang sok najis. Enakan mana Bu? Enakan sok suci kan gitu. Kadang-kadang ada orang tipe-tipenya gitu. Mencari teman yang diajak senang-senang banyak kok. Oh banyak banget. Nongki-nongki yuk. Tuh langsung ikut gitu kan. Pas giliran ngaji yuk. Ada yang mulai deh jiwa malaikatnya keluar gitu. Tetapi ibu, karena hidayah adalah hak prerogatif Allah, kita tuh nggak pernah tahu tuh Bu. Boleh jadi ketika kita jauh, dia kangen sama kita, dia mengikuti saran kita dan begitu seterusnya. Saya kayaknya pernah cerita di sini ya Bu ya. Pernah Bu punya temen, karena memang Allah kasih dia cantik ya Bu, hidungnya takabur Bu. Kalau saya kan tawadu nih Bu ya. Hidung dia takabur, dia punya bola mata, alis, dan dia tahu itu. Body goals-nya bagus, jadi kalau pakai rok pendek, high heel, itu laki-laki melihat dia itu Bu, nggak cukup sekali, ngulang lagi gitu, ngulang lagi, cantik Masya Allah. Qadarullah Bu, ini biasanya suka, mudah-mudahan dia udah saya ceritakan nih, dia suka ngerokok. Suatu hari kita nginep Bu, satu kamar, karena temenan gitu ya Bu ya, suka gini, sorry ya gue ngerokok. Siap, saya bilang. Tapi dia tahu merokoknya di kamar mandi. Udah lama tuh Bu, udah lama sekali. Reunilah kita. Reuni ternyata Masya Allah Ibu, dia pakai jilbab. Padahal body goals-nya bagus, cantik kan Bu. Pakai jilbab. Saya masih meragukan Bu. Saya bilang karena perempuan ya Bu. Ini beneran atau ikut trending gitu? Bener lah, dia bilang. Masa gue nginep bareng ustazah, gue kagak dapet hidayah gitu. Tapi dalam hati saya bercanda gitu Bu. Sampai kita ngobrol berdua, sejak kapan pakai ini? Baru beberapa bulan yang lalu. Saya tanya lagi, ini gimana ini? Udah gue tinggalin, dia bilang. Allah itu Bu, ngasih hidayah tuh gampang buat siapa saja. Kita duduk di sini nih Bu, tanpa izin Allah kita nggak ketemu Bu. Ya Bu ya. Allah itu ketika mau ngasih hidayah sama hambanya itu gampang dan itu misteri. Kita nggak boleh menjudge seseorang A begini, B begini, C begini. Boleh jadi akhir usianya dia indah. Kenapa kita harus ngajak dia ke baik-baik, ke jalan yang baik gitu ya Bu ya? Karena kita nggak pernah tahu.
Boleh jadi kita dapat pahala dari dia. Gini Bu, orang yang berbuat baik, Ibu saya kasih contoh ya, biar ingat. Nih kita di sini nih Bu. Kita di tengah-tengah zona aman ya Bu. Kalau sudah mulai balik, sudah main, nih argo baru jalan. Ibu udah balik semuanya kan ya? Mau balik lagi ya? Oke. Nih Bu, nih ketika kita balik, ini kita duduk di sini nih Bu, ke kanan Bu. Baca Quran ke kanan. Kalau ke kanan kita menuju ke surga. Kanan gitu Bu. Sedekah ke kanan. Ibu kalau keluar dari sini ini udah ke kanan, jangan dirusak dengan lisan kita. Kadang-kadang pulang ngaji kita bilang, lihat Bu Dewi nggak berusaha. Iya ya Allah, alisnya miring sebelah. Nah Ibu ke kiri tuh Bu. Jangan dibatalin. Nanti ya Allah Bu Susi bedaknya menor banget. Astagfirullah. Astagfirullah sih, tapi sebelumnya itu Bu. Nih sayang nih Bu, padahal kita jalannya ke kanan, ya kan Bu? Kita bateri dengan tuh komentar ke kiri. Perhatiin ke kiri. Sayang kan Bu? Nah kalau kita sudah ke kanan, kita pernah bikin dosa kan Bu? Pernah kan? Itu yang bikin kita ke kiri. Misalnya perjalanan kita lambat, sholat nggak khusyuk banget, ya kan Bu? Sedekah nggak banyak banget, sama suami nggak taat banget. Ya Allah mau dari mana gitu. Terus kita ngajak tuh teman kita ngaji. Ketika dia ngaji, ternyata dia mendapatkan hidayah dalam pengajian itu, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala yang sama dengan yang dia dapatkan tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau misalnya jalannya kita lambat, karena bawa dia Bu yang dapat hidayah, perjalanan kita seperti kilat, gitu Bu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang mendapatkan hidayah lantaran dirimu, karena dirimu dia dapat hidayah, maka pahalanya dunia beserta isinya. Kayak nggak Bu? Kayak. Jadi kesini terus Bu. Makanya kalau ternyata kita ngajak dia, oke, hari itu dia tidak mendapatkan hidayah, coba ungkapkan sebuah kata yang bikin dia ingat dan tersimpan di sini Ibu. Apa saja? Anak kecil saja, tadi ya Bu yang saya katakan, Umi sabar ya, semoga Allah ngasih di surga. Itu jelek gitu kan Bu? Ya Allah, anak udah nyenengin kita kan gitu. Kalau anak kecil saja pernah mengungkapkan kata-kata yang membekas, kenapa kita nggak pernah bikin kalimat itu? Ibu, saya ingat dulu Ibu pernah bilang gini. Alhamdulillah, berarti dia membekas dengan apa yang kita sampaikan. Sabar ya Bu. Ibu-ibu itu, perempuan ya. Perempuan itu ilmunya udah banyak, udah tahu semua. Tapi kadang-kadang dia butuh support dari orang lain. Ketika diuji, nangis kan Bu? Dia butuh seseorang yang gini, sabar Bu, sabar, gitu kan Bu? Dia udah tahu ilmunya, tapi butuh dipeluk, dikuatkan. Sabar ya Bu, mudah-mudahan gitu. Dia butuh itu. Maka kadang-kadang pelukan kita, ungkapan kita nyes ke dalam hati sahabat-sahabat kita, dan itu pahalanya luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya Bu, ditanya sama sahabat dengan siapapun, itu beliau lihat dulu yang nanya siapa, orangnya bagaimana, nanti jawabannya disesuaikan. Bukan berarti plin-plan, beliau tuh psikolog ulung Bu. Jadi dibaca dulu nih tujuannya kemana, enaknya bagaimana jawabannya gitu Bu. Makanya kenapa kita disuruh membaca alam, membaca karakter orang, membaca wajah anak-anak kita, teman-teman kita, agar kita pas saat memberikan nasihat kepada mereka. Contoh, mohon maaf, kalau misalnya kita pernah melihat teman-teman kita, wajahnya misalnya orang mau curhat, udah kelihatan kan Bu, udah bawa tisu, udah Bu saya mau air, itu udah baca tuh Bu, ada masalah nih, dengerin Bu, cuma didengerin saja Bu, itu dia udah bahagia banget. Saya tenang deh udah cerita gitu kan Bu. Padahal kita belum ngomong apa-apa. Menjadi pendengar saja itu sudah menyenangkan. Rasulullah pernah ditanya begini Bu sama anak muda. Ya Rasulullah,
bolehkah aku mencium istriku siang hari bulan Ramadan? La, nggak boleh, Bu. Tetapi ada yang bertanya lagi, ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku siang hari bulan Ramadan? Boleh. Kenapa yang ini boleh, yang ini nggak boleh? Yang pertama nanya anak muda, Bu. Kalau nyium istrinya di siang hari, takut merembet kemana-mana kan, Bu? Voltasenya tinggi. Nah kalau yang kedua yang nanya, ya Rasulullah, gitu, Bu. Bolehkah aku mencium istriku? Boleh, boleh. Dia juga mungkin mau nyium gak nyampe-nyampe, Bu. Udah jatuh lagi, jatuh lagi. Itu bukan berarti kok beda-beda sih, bukan, karena memang yang bertanya orangnya berbeda. Sama, Bu, ada yang nanya, dia kerja nih, Bu, 5 hari stres ya, Bu, di pressure di kantor, nanya ke saya gini, Bu Fatia, boleh dugem nggak kita ke diskotik malam Sabtu malam Minggu, boleh nggak? Ini orang lagi tertekan di kantor ya, Bu, buat dia happy-nya itu, healing-nya itu ya ke situ. Saya diam dulu, ini orang lagi capek banget kayaknya. Saya nggak bilang iya, nggak bilang tidak. Saya cuma balik tanya, Mbak, kalau kita ke diskotik, kira-kira malaikat Israel mampir nggak ya ke situ? Ah, ibu nakut-nakutin nih. Enggak, saya nanya aja. Waktu kita ke diskotik tuh malaikat mampir apa enggak gitu. Takut kan, Bu? Kita kan nggak pernah tahu orang meninggal di mana kan, Bu? Saya bilang nggak usah lah gitu, nggak usah lah dugem. Nanti juga udah tua kita dugem, duduk gemeter, ketawa dia, Bu. Iya ya, tapi kalau stres bagaimana? Karena levelnya level dia dugem, Bu, ke diskotik, turunnya itu karaoke kan, Bu? Karaoke aja deh, kan ada tempat karaoke keluarga. Kak, beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau stres sholat gitu, Bu. Beda kelas nih, Bu nih. Ibu curhat, Bu Fatia lagi stres, datang ke pengajian, baca Quran. Itu deket, Bu. Tapi mereka yang suka ke diskotik, yang suka dugem, disuruh ngaji terlalu jomplang buat mereka. Ya ngaji gitu, Bu. Jauh gitu, bayangan mereka tuh jauh gitu. Terlalu jauh prosesnya. Jadi akhirnya saya bilang apa? Karaoke dulu lah, karaoke keluarga kan ada. Nanti lambat laun coba karaoke-nya di rumah aja gitu kan, Bu. Terus bertahap gitu, Ibu. Biar apa, Bu? Biar yang kita sampaikan tuh nyampe ke dia. Karena kita penting, Bu, kita butuh pahala dari mereka. Nah, ini nyambung dengan ungkapan yang selanjutnya. Kalau tadi perkataan yang menyentuh, yang selanjutnya perkataan yang mengajak kepada kebaikan. Qaulan ma'rufa. Nah, kalau qaulan ma'rufa itu banyak, Bu. Diingatkan dalam Al-Quran banyak ya, Bu. Kita mengajak kepada kebenaran, ucapan kita, ungkapan kita selalu mengajak kepada kebenaran. Biar apa, Bu? Biar kita dapat transferan dari mereka. Ibu, saya buat simulasi lagi. Ibu kalau mau nabung di bank, perlu nomor rekening nggak? Buka nomor rekening kan, Bu? Sama dengan ketika kita nanti mendapatkan surga. Gini, ada orang non-muslim, baik banget. Pernah nggak, Bu, ketemu yang begitu? Ya, Bu ya, non-muslim baik banget. Terus yang orang Islam standar saja. Kalau ada yang nanya, Bu Fatia mendingan mana? Yang non-muslim tapi baik atau gitu? Saya bilang yang muslim. Orang Islam saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah buka nomor rekening. Bisa dipahami ya, Bu? Dia buka nomor rekening. Terus dia sholat, dia puasa, dia sedekah, itu dia setor tunai. Setor tunai, Ibu, nabung. Nah, kira-kira cukup nggak? Nggak cukup, Ibu. Dia butuh transferan dari orang lain. Nah, transferan itu kita ngajak orang lain tuh, Bu. Ngaji yuk, sholat yuk. Terus dia ngaji, dia sholat, dia ngikutin kita yang kita lakukan, Bu. Dia mentransfer kita tuh, Bu. Ibu tengok surat Al-Asr. Hafal kan, Bu? Hafal lah ya, orang surat favorit ya, Bu ya. Sholat, baca surat panjang dikit, lupa, balik lagi ke wal asri. Kalau nggak wal asri, qul huwallahu ahad. Baca lagi panjangan dikit, wadduha, nggak ketemu tuh ayat. Balik lagi ke qul huwallahu ahad. Di ayat itu, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr. Demi masa, ada yang menafsirkan demi waktu asar. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia, semuanya, Bu,
Semua manusia dalam keadaan rugi kecuali yang melakukan 4 hal. Apa yang pertama? Illalladzina amanu. Iman Ibu. Ketika kita dipilih sama Allah menjadi orang Islam, itu sudah buka nomor rekening. Duduk di sini setor tunai. Apalagi ada kotak amal. Ibu kalau ada kotak amal isi geser. Jangan digeser aja, digeser nggak diisi-isi. Masukin, geser. Itu Bu, itu seperti kita store tunai. Sholat duha store tunai. Qobliyah ba'diyah store tunai. Gitu Bu. Itu store tunai. Beda-beda kan Bu setoran kita ya Bu, beda-beda. Tetapi ada yang paling banyak dapat transferan. Setor tunainya sedikit, tetapi dia dapat transferan dari banyak orang. Kalau dia jadi ibu, dia ngomong sama anak-anaknya, nak, kalau kamu punya rezeki, jangan lupa berbahagia nak. Kalau ibu ndak ada, tolong ya nak akur sama anak adik-adikmu. Kan sering begitu ya Bu. Ketika kita bilang sama anak sulung kita, dan dia punya adik katakanlah 3 atau 4, mereka dengar semuanya Ibu, 4 anaknya atau 5 anaknya dengar semuanya, maka 4 anak ini yang mengamalkan apa yang kita sampaikan, store tunai semua Bu. Jebret. Dia pesan lagi ke cucu transfer lagi kepada kita. Begitu seterusnya, sampai kapan? Sampai dia yang mentransfer meninggal juga. Kenal dengan Ustadz Jeffrey almarhum? Umur berapa beliau meninggal? 40 ya? Muda kan Bu? Tapi sampai detik ini ceramahnya kita dengar. Orang masih mendapatkan hidayah lewat ceramah beliau. Ibu tahu orang yang dengar kemudian hijrah dengan mendengarkan tausiahnya, maka orang tersebut mentransfer kepada beliau Bu, pada almarhum. Sampai kapan? Sampai orang ini meninggal juga. AC muter misalnya. Kita sedekah untuk AC, AC-nya dinikmati semua. Gitu kan Bu? Sampai AC ini berhenti, baru kita terputus. Jadi kalau kita tahu, keren banget ya mengajak kepada kebaikan, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan lisan kita Ibu. Sayang banget ya kalau kita tahu ternyata dari lisan kita banyak banget yang bisa kita lakukan. Itu yang kelima. Terakhir nih ngebut Bu, waktunya udah habis ya Bu ya. Terakhir kaulan maisura. Kaulan maisura itu perkataan yang cocok, perkataan yang mudah Bu. Jadi ini disesuaikan dengan umur, disesuaikan dengan sifat kedudukannya. Surat Al-Isra ayat 28, surat 17 ayat 28. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Ucapan yang lemah lembut. Jadi maisura itu mudah dipahami. Maisura itu dicocokkan. Contoh ya Bu, kita kalau ngomong sama anak TK akan berbeda ketika kita ngomong sama anak SMU. Sama anak SMU beda lagi kan Bu sama yang sudah kuliah. Kalau kita ngobrol sama anak kuliah akan berbeda dengan yang usianya sudah 50 ke atas, begitu seterusnya. Jadi ketika kita bicara disesuaikan. Nah sekarang yang parahnya Bu, zaman sekarang itu ungkapan-ungkapan itu kadang-kadang tidak pada tempatnya. Huruf S itu sudah diganti dengan huruf C. Misalnya karyawati bilang sama atasannya apa Bu? Maaci Bapak, maaci gitu. Nanti bapaknya bilang cama-cama gitu. Itu huruf S jadi berubah. Kalau sama suami orang tidak boleh. Kalau sama suami sendiri silahkan ibu mau pelok, mau cadel, mau gagap, mau apa aja silahkan. Sayangnya banyak perempuan yang merubah huruf tadi bukan sama suaminya, tapi sama suami orang. Ini akhir zaman ya Bu. Banyak istri yang bisa membahagiakan suami orang, tapi tidak bisa membahagiakan suami sendiri. Suami pun banyak banget yang royal sama istri orang, tapi pelit sama istri sendiri.
Kalau sama teman-teman kantornya, ayo makan, nambah gitu kan Bu. Sama istrinya, udah jangan nambah. Itu suami di luar Bu, di sini nggak ada. Artinya apa? Betapa kita ketika berbicara itu disesuaikan semuanya. Oh ini dengan anak kita, dengan cucu kita. Makanya kadang-kadang udah mam belum nak gitu kan Bu. Itu karena kita bicara sama anak kecil. Kalau sama nenek-nenek kurang cocok. Nenek udah mam kan gak cocok. Makanya perlu disesuaikan semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama orang Badui akan berbeda bicaranya dengan para sahabat. Ibu pernah dengar nggak ceritanya? Ada seorang Badui sholat di masjid, pipis di masjid. Pernah dengar Ibu? Ibu saat ada seorang Badui pipis di masjid, itu Umar langsung mengeluarkan pedang. Masa pipis di masjid? Tapi sama Rasulullah ditahan kan Bu. Shh, jangan dulu. Biarkan orang ini menuntaskan pipisnya. Ibu orang pipis dikagetin, woi gitu Bu. Itu pipis kemana-mana kan malah Bu ya. Makanya kata Rasulullah, biarkan dia pipis dulu, tuntas dulu gitu. Baru setelah selesai pipis, dimintalah sahabat membawa air pakai ember, disiramlah najis itu. Artinya, karena orang Badui kan berbeda dengan para sahabat yang memang relatif lebih paham ya Bu. Jadi bicara sama orang di pelosok itu akan berbeda dengan yang di kota. Yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan. Yang masih kecil berbeda dengan yang sudah besar. Begitu seterusnya. Tetapi nanti kita kalau sudah tua, perilaku kita akan seperti anak-anak. Jadi kalau kita punya orang tua yang, ibu gimana sih kayak anak kecil aja? Memang dia seperti anak kecil. Kalau kita bahagia melihat anak kita bisa pipis, anak mama pipis, tapi berbeda ketika melihat orang tua kita pipis di kasur. Itu bedanya kita dengan anak kita, bedanya orang tua kita dengan kita. Kalau anak pipis kita senang, anak mama pipis, diganti pampersnya. Kadang-kadang ada orang tua yang pengen diperlakukan seperti itu, dia sengaja pipis Bu. Ibu juga pipis, pengen diperlakukan seperti cucunya. Tapi apakah anaknya memperlakukan sama? Tidak Ibu. Makanya ada anak, ini penutup Ibu. Ada seorang anak Bu, tahu kalau ibunya udah pikunnya Bu. Ibunya itu lagi duduk di tempat tidurnya dia Bu. Terus ibu ini bilang apa sama anak laki-lakinya? Ibu mau pulang. Bu, ini udah rumah ibu. Enggak, ini bukan rumah ibu, enggak enak, enakan di rumah sendiri. Anaknya baru ingat, oh iya. Ibunya sudah pikun. Akhirnya apa Bu? Anak ini bilang, ayo mau pulang. Iya ibu mau pulang. Gini, gemblok, ibu ngerti di gemblok ya Bu? Digendong di belakang. Ibu mau pulang, ayo di gemblok gitu. Anak ini pintar Bu. Lewat pintu depan, muterin rumah tetangga dulu, terus baru lewat pintu belakang. Sampai di kamar yang sama Bu. Udah nyampe rumah. Iya enak kalau di rumah sendiri. Tadi juga di situ Ibu. Tapi anak ini luar biasa solehnya. Karena tahu ibunya udah pikun. Jadi dia bilang yuk mau pulang. Padahal kamarnya itu tuh juga Ibu. Udah sampai, enak gak Bu punya anak seperti itu tuh Bu. Maka kalau kita ingin diperlakukan oleh anak-anak kita seperti itu, kita pun memperlakukan orang tua seperti itu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Insya Allah 6 cara ini, 6 cara ya Bu. Ibu ingat gak? Pertama ungkapan yang jujur, gitu kan Bu? Kedua ungkapan yang sopan. Ketiga ungkapan yang lemah lembut. Keempat yang menyentuh atau membekas, baligha. Yang kelima, perkataan yang mengajak kepada kebenaran. Dan yang terakhir, perkataan yang mudah dipahami. Tidak semua ungkapan kita bisa dipahami kan Bu. Nah bagaimana caranya agar 6-6-nya ini bisa diamalkan? Kurangi ngerumpi, kurangi mengomentari orang lain. Yang kita pikirkan kalau lagi ngobrol nih Bu, ini ada perkataan menyentuhnya enggak ya? Ini ada gitu Bu. Yang kita pikirkan dalam waktu 1 hari di antara 6 ini ada enggak di dalamnya?
Gitu ya Bu. Jangan sampai nanti kita berpikir gini, ada yang izin sama saya Bu Fatia, saya besok gak mau ngaji lagi. Kenapa? Setelah saya ngaji, justru tahu ini nggak boleh, mendingan saya nggak ngaji katanya. Nggak begitu berpikirnya. Terus mohon maaf lagi yang kedua, ada yang gini, Bu Fatia ternyata di pengajian sama aja ya ibu-ibunya ya gitu. Suka ngerumpi, suka tidur, suka ini, suka itu. Akhirnya saya cerita, ada seorang ayah yang ngajak anaknya untuk ke masjid. Terus kata anaknya, ayah aku nggak mau ke masjid lagi besok. Kenapa? Di masjid ada yang main game, ada yang tidur, ada yang ngobrol gitu kan. Oke nak, kalau begitu ayah pesan sama kamu, tolong ya bawa air segelas. Putari masjid, tapi jangan ada yang tumpah ya. Oke ayah, gitu. Akhirnya anak ini bawa air. Setelah selesai memutari masjid, lapor sama ayahnya, ayah aku udah bawa air. Ayahnya nanya, ada yang tumpah nggak? Enggak, kan aku pegang, aku jaga. Tadi waktu kamu bawa air, ada orang tidur nggak? Nggak tahu, karena aku fokus bawa air. Ada yang ngobrol nggak? Tuh aku nggak lihat ayah. Ada yang main game nggak? Aku nggak lihat juga karena aku fokus bawa air. Apa kata ayahnya? Begitulah nak. Kalau kamu ke masjid, fokus untuk ibadah, kamu tidak akan pernah memikirkan orang lain. Ada yang tidur atau ngobrol atau main game, gak akan pernah dipikirkan sama kita. Kenapa? Karena kita fokus untuk nuntut ilmu atau beribadah. Sama halnya untuk kita semua yang hadir di sini. Kalau kita fokus, insya Allah pemandangan-pemandangan yang aneh-aneh itu gak akan keluar dari lisan kita. Kenapa? Kan fokus nuntut ilmu, fokus mau ibadah. Sehingga keluar dari sini hati kita lapang insya Allah. Kalau bukan karena baiknya Allah menutupi aib kita ibu, gak ada orang yang mau deket sama kita karena baunya tubuh ini dengan dosa-dosa kita. Jadi kalau kita lagi ngerumpi ibu, kita suka lupa aib kita juga banyak banget kan Bu. Aib kita banyak banget ibu, tapi sama Allah ditutup. Seandainya tubuh ini mengeluarkan bau karena dosa, mungkin tidak ada satu orang pun yang mau dekat sama kita. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat, tema ini berkah ya Bu ya, bisa kita amalkan insya Allah. Demikian, alhamdulillah, mudah-mudahan belajar untuk mengamalkannya dan kita dimampukan untuk mengamalkannya. Untuk tanya jawab, saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silahkan. Masya Allah, terima kasih kepada Ustazah yang sudah memberikan tausiah luar biasa pada hari ini. Boleh beberapa, oke baik sudah ada langsung. Singkat aja ya Bun, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya mau nanya, kebetulan saya tiap hari ngantar cucu ya. Terus cucu saya kebetulan kembar, suka ngobrol tentang film gitu, tirek gitu-gitu ya. Saya tegur kakak adik, di itu belajar agama itu ngapalin nama-nama nabi, nama-nama malaikat. Sayanya yang dimarahin malah, Mama Eyang kenapa ganggu orang bicara, katanya digituin. Saya jadi geli, ya udah saya langsung diem gitu. Itu gimana menyikapi anak-anak seperti itu Bu? Kebetulan dia udah kelas 2 gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Di depan lagi ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Fadilah. Saya mau menanyakan ke Ustazah, bagaimana cara menjaga lisan kita agar tetap berbicara lembut, tidak menyakiti orang lain. Karena kita suka khilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi sebelah sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya dengan Ira. Ibu mau bertanya, kebetulan ada teman yang suka dekat curhat gitu ya, masalah bukan menceritakan suaminya, cuman karena udah bingung dia nanya bagaimana ya mau ngasih tahu ke suami dia pengen pakai jilbab gitu kan, tapi sama suaminya belum boleh Ibu. Bagaimana dia mau menyampaikan agar suaminya tidak tersinggung, perkataan yang sopan gitu Bu. Begitu aja Bu. Terima kasih Bu Ustazah.
Iya baik, ibu-ibu pertanyaan bagus-bagus ya, insya Allah sudah mewakili semuanya insya Allah. Yang pertama terkait dengan cucu, kita ingetin biar gini, protes ya kenapa nggak boleh ngobrol gitu. Ngobrol sama anak kecil, yang pertama kita jadi anak kecil dulu, biar matching gitu. Misalnya dulu ada film kartun Subasa yang main bola tuh Bu lagi ngetren. Kita kenalan dulu tuh Bu, oh ini kartun yang lagi viral nih buat anak-anak kita. Kita duduk sama mereka, kita kenali dulu, oh ini yang mereka tonton. Kalau kita sudah tahu hobinya mereka, ketika mereka ngobrol kita masuk dulu. Masuk ke dunianya mereka, baru kita sisipin gitu. Katakanlah ada kartun-kartun yang banyak ya Bu, kalau saya sebutkan takutnya di endorse gitu kan. Ada beberapa kartun-kartun yang lagi viral ya, lagi viral gitu. Anak kita atau cucu kita duduk, kita ikut duduk. Oh, film yang dari Malaysia ya Bu, tahu ya Bu ya, kan itu viral buat anak-anak. Kita duduk, nonton sama mereka. Nanti kalau ada komentar-komentar, kita pertama ikut dulu jadi mereka, baru kita masukin. Ih, misalnya jagoan ini hebat ya gitu. Itu artinya apa nak? Orang benar pasti menang, kayak gitu. Bukan, apaan sih ngomongin kartun gak ada manfaatnya, belum cocok buat level mereka. Kita masuk dulu ke dunia mereka, baru kita masukin tuh. Ih keren ya ini. Tapi kerenan mana misalnya sama, kita sebutin tuh Bu, begitu. Ya Bu ya, jadi pertama masuk dulu, baru ada yang kita sampaikan. Ih anak mama pinter banget ya, hafal nama gitu. Kira-kira hafal nggak nih nama anak-anak Rasulullah, misal kayak gitu-gitu. Jadi nggak langsung, jangan ngomong gitu. Kadang-kadang kalau hawa nafsu diputus itu orang nggak suka. Ibu maaf, ngerumpi seneng nggak Bu? Kenapa kita ngerumpi seneng? Kalau nggak ngerumpi kita kan pasaryawan tuh Bu. Terus tiba-tiba ada orang negur gini, dosa, seneng nggak Bu? Suka merasa suci banget. Pertama kita gabung, tapi kita nggak ikut ngerumpi. Nanti kita paling bilangnya gini, aduh kita nggak sadar ya jadi anak buahnya Sumanto, astagfirullah. Kita suka lupa kita Ibu, bukan astagfirullah nih ibu-ibu dari ngerumpi semuanya, astagfirullah. Kan beda ya. Jadi kalau kita seakan-akan kita, aduh ya Allah kita tuh suka lupa ngerumpi mulu ya. Jadi mereka merasa kita bagian dari mereka. Padahal setelah itu kita sisipin, kita masuk Ibu. Mereka bisa lebih nerima insya Allah. Beda kalau gimana sih nih ibu-ibu astagfirullah, akan berbeda dengan kita gitu. Itu diambil hatinya terlebih dahulu. Kenapa? Umumnya ya Bu, kita itu senang kalau dihormati, senang kalau dihargai, walaupun kadang-kadang kita lupa menghargai orang lain. Kita senang disayang walaupun kita tidak pernah memberikan sayang. Jadi orang tuh begitu Bu, orang itu senang disayang ya Bu ya, walaupun gak pernah menyayangi kita. Orang itu senang dihargai walaupun dia tidak pernah menghargai kita. Jadi ada cara gimana biar mereka merasa bersama kita atau kita bersama mereka. Demikian wallahu a'lam. Yang kedua terkait dengan ini lisan ya Bu. Kalau kita lagi ngerumpi, kalau kita lagi tidak bisa menjaga lisan, yang kita pikirkan waktu itu pertama apa Bu? Ya Allah, boleh jadi dosa kita, aib kita lebih banyak dari dia. Kalau kita melihat orang lain, ini mohon maaf ya Bu ya, ini sharing saja. Kalau ada orang lain yang pakaiannya begini, langsung kita tutup Ibu. Dia mungkin pakaiannya terbuka, boleh jadi sholat malamnya lebih sering daripada saya. Nggak jadi kita ngerumpi, nggak jadi kita ngomongin orang. Kita lihat lagi ada perempuan atau siapapun itu tertawanya terbahak-bahak, terkadang penampilannya gitu. Kita langsung tutup Ibu, ya Allah, boleh jadi sedekahnya dia lebih banyak daripada saya. Siapa kita? Nggak hebat Bu, boleh jadi dia lebih hebat dari kita Ibu. Ada seorang wanita, naudzubillah ya Bu ya. Tetapi kalau kita melihat dia, boleh jadi ketaatan dia kepada suami lebih besar daripada ketaatan saya kepada suami saya. Nggak jadi kita komentar.
Terus kalau mau ngerumpi, ya Allah kita ngomongin keburukan orang, padahal kita belum tentu juga lebih baik dari dia. Itu yang kedua. Yang ketiga apa Bu? Kalau kita tutur katanya kasar, tutur kata kita melukai, Ibu takut di hari kiamat dia nyari kita Ibu. Terus dia bilang, ya Allah, aku pernah dihujat sama dia, pernah dicaci sama dia, pernah dimarahi sama dia, hamba tidak redho ya Allah. Hamba bawa ke pengadilan akhiratmu, tolong hisap dia. Aduh Ibu, kalau ingat itu Bu nggak siap kita Bu. Makanya kalau habis ngomong yang, nah Ibu maafin saya ya kalau saya salah gitu. Biar dia nggak bawa ke pengadilan akhirat Ibu. Ibu ingat nggak kasus kemarin guru ngaji yang mukul kemudian dituntut 25 juta. Yang bikin saya sampai, Masya Allah ini guru ngajinya hebat banget. Orang tua itu kan datang ya Bu ya ke guru ngajinya kan minta dimaafkan dan uang itu yang 25 juta dikembalikan. Guru ngajinya nggak mau Ibu, nggak apa-apa kata dia. Saya ikhlas kok ngasihnya. Yang penting jangan dibawa ke pengadilan akhirat Ibu, coba Bu. Saya sampai ya Allah, guru ngaji gaji sebulannya 100 diminta denda 25 juta sampai dia jual motor Ibu. Ketika orang menghujat dia langsung apa? Muridnya ini mengembalikan Bu. Tapi sama guru ngajinya nggak usah dikembalikan. Saya ikhlas kok ngasihnya. Saya udah jual motor nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Yang penting jangan dibawa ke pengadilan akhirat. Ibu saya bacanya Bu, dengernya Bu merinding langsung Bu. Nangis saya. Sekeren itu kelas Bapak ini. Di dunia nggak apa-apa, di dunia nggak apa-apa. Tapi jangan dibawa ke pengadilan akhirat. Jadi kalau kita ngomong kasar, melukai, takut Ibu. Takut kalau dibawa ke pengadilan akhirat. Akhirnya apa? Nggak jadi komentar yang tidak-tidak. Karena takut nanti di pengadilan akhirat dia menuntut kita Ibu. Na'udzubillah. Jadi usahakan yang bermanfaat saja. Terakhir bagaimana kalau ada teman curhat pengen pakai jilbab, suaminya nggak ngizinin. Kita doakan suaminya biar hatinya lembut, doakan suaminya biar mendapatkan hidayah. Ada seorang selebriti udah lama sekali Bu, dia pengen banget pakai jilbab. Terus dia apa? Minta sama suaminya umroh. Ayah kita umroh yuk, umroh bareng. Kalau umroh kan otomatis pakai jilbab kan? Pakai jilbab, selama umroh kan pakai jilbab. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ngambil rapot pakai jilbab, ketika ini pakai jilbab, aduh terbiasa pakai jilbab enak banget. Terus sharing cerita sama suaminya, ya Allah ternyata ketika pakai jilbab itu Allah ngasih ketenangan, orang lain memperlakukan dengan baik. Sharingnya yang positif. Nanti baru tanya ayah kalau nggak ngizinin kenapa ya? Apakah warnanya atau modelnya atau caranya? Ibu-ibu kan kalau dandan lamanya luar biasa Bu. Ada yang tusuk di sini, macam-macam kan Bu. Pas keluar biasa-biasa aja, nggak cakep-cakep banget gitu kan Bu. Belum lagi ada jilbab bunuh diri, tau Bu jilbab bunuh diri yang dicekek Bu. Nah, jilbab bunuh diri, jilbab cekek, jilbab wah macam-macam kan Bu. Nah ngobrol lah sama suami, yang bikin dia nggak suka apanya. Kalau warnanya ayo kita ke mall bareng-bareng, cari modelnya, cari ngobrol. Tapi tadi doa sama Allah, minta dibukakan hati suami. Karena walau bagaimana kan butuh waktu ya Bu, ngobrol, diskusi. Nah, ibu-ibu yang sudah pakai jilbab barokallah semuanya. Ibu, nih jilbab kan nutup aurat ya Bu ya. Itu kita menjalankan perintah Allah. Terus Bu, selama kita keluar pakai jilbab pahala. Yang kedua, kita akan mudah dikenal sama orang lain. Pasti kalau ketemu, Assalamualaikum Ibu gitu kan Bu. Itu di surat Al-Ahzab ayat 59, manfaatnya mudah dikenal. Yang kedua, tidak disakiti orang lain. Tidak dicemoohkan. Nah ini cerita Bu, saya naik taksi online. Baru duduk Bu, drivernya nanya begini, Mbak maaf, Mbak orang Islam bukan gitu. Udah lama tapi masih ingat. Kok nanyanya orang Islam atau bukan gitu. Saya bilang, Pak kan pakaian saya gini. Pasti orang Islam lah. Enggak Mbak maaf dia bilang. Barusan saya dapat customer, dapat penumpang pakai jilbab. Saya tanya, Mbak sejak kapan pakai jilbab? Jawabannya apa?
maaf Pak, saya bukan orang Islam. Loh, kenapa pakai jilbab? Apa alasan dia? Kalau saya ke kantor pakai jilbab, laki-laki menghargai saya. Laki-laki menghormati saya. Kalau saya nggak pakai jilbab, mereka toel-toel. Inilah ditoel-toel. Pelecehan Bu terhadap dirinya. Dia bilang apa? Seandainya orang Islam tahu Tuhan yang memerintahkan ini, pasti semuanya akan menutup auratnya. Saya bilang, Pak, itu customer turunnya di mana Pak? Kan boleh jadi kita bisa ngobrol diskusi ya Bu. Orang non muslim merasakan ke agama kita. Kenapa kita tidak merasakannya? Jadi otomatis itu Bu, kalau Allah yang berbicara valid, beda dengan manusia yang berbicara. Jadi yakinkan bahwa orang yang menutup aurat itu dimuliakan, gitu kan Bu? Hatinya tenang. Beda Bu kalau kita terbuka kan, aduh, Ibu pernah nggak lihat di televisi orang pakai rok pendek nyari bantal kan Bu? Untuk nutupin. Kalau gitu kenapa dia, gitu kan Bu? Belum lagi nanti diangkut miring ke kiri, miring ke kanan. Kan beda sama kita yang sudah nutup, Masya Allah Ibu. Jadi orang-orang yang menutup aurat sebetulnya lebih modern Bu, ketimbang yang membuka. Karena kan zaman dahulu kala kan mereka nggak pakai baju karena ya zaman dahulu ya Bu, belum ada. Kalau sekarang kan mau beli dimanapun ada. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dititipkan salam untuk temannya. Semoga kita semuanya istiqomah insya Allah.